Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 4192111005 dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pemanfaatan aplikasi GeoGebra. Nah, GeoGebra ini dikembangkan oleh Markus Hohenwarter yang berasal dari Austria. Ia adalah seorang profesor di Universitas Johannes Kepler atau JKU Linz. Hohenwarter juga pernah menjabat sebagai ketua lembaga pendidikan matematika. Ia mengembangkan perangkat lunak pendidikan matematika GeoGebra dan telah memenangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, GeoGebra ini merupakan aplikasi matematika dinamis yang dapat memvisualisasikan, mendemonstrasikan, dan mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Aplikasi yang dibuat dengan prinsip penggabungan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika. Menurut Hohenwarter, GeoGebra adalah program komputer yang digunakan pada pembelajaran matematika, khususnya geometri dan aljabar. Program ini dapat digunakan secara bebas dan dapat diunduh langsung dari laman resminya. GeoGebra ini sangat terkenal dan telah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, baik oleh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan kalangan pengguna lainnya. Langsung saja kita masuk kepada pengenalan dari aplikasi GeoGebra. Nah, di sini dapat dilihat ada yang namanya menu bar, yaitu yang bisa teman-teman lihat yang terdiri dari file, edit, view, option, tools, window, dan help. Kemudian ada toolbar, yaitu bisa teman-teman lihat pada video ini yang sedang ditunjuk. Nah, selanjutnya area ini dinamakan style bar graphic view, area yang kosong. Kemudian di sini disebut sebagai style bar algebra view, dan kemudian di bawah ini merupakan input bar. Nah, menu bar merupakan bagian utama yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi GeoGebra. Menu bar ini terdiri berbagai macam pilihan, yaitu ada file yang digunakan untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengekspor sebuah file serta menutup program yang telah dikerjakan. Jika ditekan akan muncul pilihan-pilihannya seperti yang bisa dilihat. Nah, kemudian untuk menu bar yang kedua ada menu edit yang berfungsi untuk mengedit teks ataupun mengedit gambar. Di sini juga terdapat menu-menu lainnya. Kemudian ada menu view. Menu view ini dapat digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja GeoGebra. Di sini terdiri dari algebra, spreadsheet, graphics, 3D graphics, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada menu option. Menu ini dapat digunakan untuk mengatur berbagai fitur tampilan, seperti pengaturan ukuran huruf, pengaturan jenis atau style objek-objek geometri, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat di sini ada pilihan rounding, labeling, font size, language, advanced, ataupun save setting. Nah, di sini untuk mempermudah kita ubah bahasanya jadi bahasa Indonesia. Nah,
Selanjutnya kita ke menu peralatan atau tools. Menu ini dapat digunakan untuk mengatur peralatan pada GeoGebra, seperti mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan, membuat toolbar baru dari beberapa fungsi toolbar yang telah ada, serta menghapus dan memodifikasi nama dan icon toolbar. Selanjutnya, ada menu jendela atau menu window. Menu ini digunakan untuk membuat jendela baru, atau bisa langsung kita menekan Ctrl plus N. Nah, di sebelahnya ada menu help atau menu bantuan yang menyediakan petunjuk teknis penggunaan dari program GeoGebra. Kemudian kita masuk kepada menu toolbar pada GeoGebra. Yang pertama ada menu icon yang seperti tanda panah. Di sini tersedia pilihan yang pertama itu move atau pindah, digunakan untuk memindahkan atau menggeser posisi grafik. Kemudian ada move around point atau rotasi mengitari titik, yang digunakan untuk merotasikan objek bebas yang berpusat pada titik yang sudah dipilih, lalu menggesernya dengan mouse. Kemudian ada freehand shape atau bentuk tulis tangan, digunakan untuk membuat garis secara sembarang dengan awal mula berupa bentuk tulisan tangan, kemudian pada jendela kiri akan muncul titik pada garis tersebut. Dan yang terakhir ada pena, digunakan untuk membuat goresan pena. Kemudian icon selanjutnya di sebelahnya yaitu icon point atau titik, digunakan untuk membuat suatu titik pada grafik, yaitu di titik baru ini, ditekan titik baru. Kemudian ada point on object atau titik pada objek, digunakan untuk membuat titik pada bagian dalam suatu objek. Selanjutnya, gunakan atau lepaskan titik, yang digunakan untuk melihat perpotongan dua objek dengan cara memilih dua objek atau klik langsung pada perpotongannya. Kemudian ada intersect atau perpotongan dua objek, digunakan untuk melihat perpotongan dua objek dengan cara memilih dua objek atau klik langsung pada perpotongannya. Selanjutnya ada midpoint or center, yaitu titik tengah atau pusat, yang digunakan untuk menentukan titik tengah dan titik pusat suatu objek. Selanjutnya ada pilihan bilangan kompleks, kemudian ada externum dan rows. Icon selanjutnya yang ada di sebelahnya yaitu terdiri dari garis yang melalui dua titik, ruas garis di antara dua titik, ruas garis dengan panjang tetap, sinar melalui dua titik, garis jamak di antara titik-titik, vektor di antara dua titik, maupun vektor dari titik. Nah, masing-masing memiliki beragam fungsi. Untuk yang pertama, garis yang melalui dua titik digunakan untuk membuat garis melalui dua titik. Kemudian ruas garis di antara dua titik digunakan untuk membuat ruas garis antara dua titik dengan cara memilih dua buah titik. Kemudian ruas garis dengan panjang tetap digunakan untuk membuat ruas garis dengan panjang tertentu dengan cara memilih suatu titik dan mengisi panjang ruas garisnya. Kemudian sinar melalui dua titik digunakan dengan cara memilih titik awal dan titik akhirnya. Kemudian ada vektor di antara dua titik, digunakan untuk membuat garis vektor dengan memilih titik awal dan titik akhirnya. Untuk vektor dari titik digunakan untuk membuat vektor dengan cara mengklik titik dan garis vektor sehingga akan muncul vektor yang besarnya sama dengan vektor yang diklik
namun posisi berasal dari titik awal berbeda. Menu selanjutnya ada menu garis tegak lurus yang terdiri dari garis tegak lurus, garis sejajar, garis tengah tegak lurus, garis bagi sudut, garis singgung, garis pola atau diameter, cocokan garis terbaik, dan juga lokus. Selanjutnya, icon poligon. Dalam icon poligon ini terdapat pilihan poligon, segi N beraturan, poligon kaku, dan poligon vektor. Selanjutnya di lingkaran terdapat pilihan lingkaran dengan pusat melalui titik, lingkaran dengan pusat dan jari-jari, jangka, kemudian lingkaran melalui 3 titik, setengah lingkaran melalui 2 titik, busur sirkular dengan pusat melalui 2 titik, busur melalui 3 titik, sektor sirkular dengan pusat melalui 2 titik, dan sektor melalui 3 titik. Selanjutnya ada menu elips, hiperbola, parabola, dan konik melalui 5 titik. Selanjutnya untuk icon sudut, terdapat pilihan sudut, sudut dengan ukuran tertentu, jarak atau panjang, luas, kemiringan, buat daftar, relasi di antara dua objek, dan juga pemeriksa fungsi. Untuk icon selanjutnya, terdapat refleksi objek pada garis, refleksi objek pada titik, refleksi titik pada lingkaran, rotasi objek mengitari titik dengan sudut, translasi objek oleh vektor, dan dilatasi objek dari titik dengan faktor. Menu selanjutnya yaitu luncuran. Terdapat pilihan luncuran, sisipkan teks, sisipkan gambar, sisipkan tombol, kotak centang untuk menampilkan atau menyembunyikan objek, dan juga sisipkan bilah masukan. Dan di menu terakhir ada menu geser tampilan grafik, perbesar, perkecil, tampilan atau sembunyikan objek, tampilkan atau sembunyikan label, salin format, maupun pilihan hapus. Nah, untuk style bar graphic view, pada bagian ini pengguna dapat melihat objek yang telah dibuat pada aplikasi GeoGebra, sehingga dapat dilakukan perubahan lanjutan dan meninjau kembali hasil tersebut. Ini merupakan style bar graphic view. Nah, untuk style bar algebra view atau tampilan aljabar, pada bagian ini kita dapat melihat daftar objek yang telah dibuat ditinjau dari fungsi aljabar. Pada bagian ini kita juga bisa menyembunyikan objek sementara atau melakukan perubahan terhadap objek tersebut dengan cara klik kanan pada objek yang berada pada kolom algebra view. Dan yang terakhir di bagian input bar. Di input bar ini berfungsi untuk membantu pengguna dalam mendefinisikan objek matematika yang terdapat pada tampilan aljabar. Nah, kemudian kita lanjutkan ke membuat fungsi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Adapun yang pertama kita mencoba fungsi linear. Pertama, kita coba masukkan data pada input bar. Kita coba fungsi fx sama dengan 2x tambah 5. Kita masukkan pada input bar 2x tambah 5. Maka bisa teman-teman lihat otomatis akan muncul pada style bar graphic view. Lalu akan tampil
fungsi linear tersebut akan tampil di tampilan aljabar. Nah, selanjutnya kita coba membuat fungsi kuadrat. Yang fungsi linear bisa kita hapus. Nah, kita coba membuat gambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 5. Kita masukkan datanya di input bar. Itu x. Jika ingin menggunakan pangkat, kita menggunakan simbol seperti tanda segitiga, tanda petunjuk di atas. Tambah 3x tambah 5. Maka hasilnya bisa teman-teman lihat. Selanjutnya kita coba untuk membuat fungsi polinom. Kita buat contohnya fx sama dengan x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah x tambah 5. Nah, akan muncul secara otomatis di tampilan style bar graphic view. Dan data yang sudah kita input akan muncul di tampilan style bar algebra view atau tampilan aljabar. Selanjutnya kita coba membuat fungsi trigonometri. Kita coba untuk input contohnya fx sama dengan sin x tambah 45 dikurang 4. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita juga bisa merubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita coba membuat fungsi eksponen. Sama seperti fungsi lainnya yang telah kita coba sebelumnya, kita input datanya terlebih dahulu. Kita buat grafik fungsi fx sama dengan 2x maka bisa teman-teman lihat kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat bangun ruang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita pilih menu view, kemudian kita pilih menu 3D graphic. Kemudian akan muncul di bagian kanan gambarnya 3D graphic. Selanjutnya kita pilih point, kemudian kita letakkan sembarang titik. Nah, selanjutnya kita pilih di menu polygon, kita pilih regular polygon. Kita hubungkan titik A ke titik B. Kemudian di sini kita isi dengan angka 5. Maka akan muncul
secara otomatis pada tampilan di 3D graphic akan tampil seperti pada gambar. Nah, kemudian kita pilih extrude to prism yang ada di menu piramid. Nih, kita klik, maka kita klik di 3D graphicnya. Untuk prismnya kita isi sesuai dengan tinggi prisma yang kita inginkan, misalnya 15. Nah, maka secara otomatis akan muncul gambar dari prisma tersebut di bagian 3D graphics-nya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dari proses pembuatan bangun ruang tadi. Langsung saja kita pilih di menu Extrude to Prism ini ada yang namanya pilihan net. Langsung kita klik. Nah, setelah kita klik, kita coba tekan. Nah, maka akan muncul jaring-jaring dari prisma segi 5 yang sudah kita buat. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan pemanfaatan aplikasi GeoGebra ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.